Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Masih dalam suasana kemerdekaan, meskipun ini minggu terakhir dalam Agustus, tapi saya memberikan sebuah tema yang mungkin tidak populer, tapi inilah saya mau memberikan satu khotbah di bulan Agustus ini tentang healthy parenting. Karena saya percaya yang punya anak di Kingdom Kids, yang punya anak di youth atau teen juga, ataupun menjadi kakak-kakak rohani. Nanti saya ceritakan kenapa kita perlu tahu sedikit tentang parenting, mengasuh anak. Dan ini bukan hanya untuk orang tua, tapi bahkan untuk orang yang single, anak remaja pun gak apa-apa dengar firman ini, mengerti bahwa ada tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Dan saya percaya sebuah bangsa yang kuat, bangsa Indonesia kita doakan supaya kuat, itu harus terdiri dari keluarga yang kuat. Karena setiap orang-orang yang sukses, yang takut akan Tuhan, yang duduk di pemerintahan, yang menjabat sangat tinggi, yang menguasai, mengatur ya di tingkat-tingkat yang tinggi dalam pemerintahan ini, mereka itu lahir dari seorang ibu. Dan ada dibesarkan dalam sebuah keluarga. Ya. Oleh sebab itu penting kita mengerti tentang healthy parenting. Pengasuhan anak yang sehat. Saya nggak ngomong excellent parenting. Saya tahu kita semua pengen yang terbaik. Tapi hari ini yang sehat aja deh. Gitu ya. Tapi yang sehat memang belum tentu enak. Cuman sehat itu baik. Baru-baru ini saya bertemu dengan sahabat lama saya yang memang adalah seorang pakar, ya, pakar psikologi, dan beliau itu membuat sebuah penelitian di Indonesia dan banyak penelitian ini dilakukan di penjara anak dan penjara wanita, karena anak lahir dari seorang ibu jadi itu, dan juga mungkin penjara yang lain, tapi dia fokuskan ke penjara anak. Berdasarkan apa yang dia teliti, berdasarkan apa yang dia pelajari. By the way, namanya adalah Dr. Yakub Esra. Ya, Dr. Yakub Esra ini terkenal di Indonesia, dikenal anak Tuhan, tapi sungguh-sungguh membawa misi untuk suatu perubahan. Bagaimana perubahan atau transformasi diri itu mungkin bisa, nggak bisa dipaksakan tapi mungkin. Dan dia mengajarkan salah satunya tentang bagaimana parenting atau mengasuh anak. Nah, beberapa slide berikut itu saya tinggal copy dari dia. Karena dia yang menyelidiki dan saya waktu melihat ada benarnya. Coba kita lihat slide yang pertama. Nih ya, oh yang pertama ini ya, berarti saya keliru ini. Saya itu mau memberikan, ini saya mungkin salah taruh atau apa, harusnya slide kedua adalah anak laki 5 sampai 12 tahun, setelah itu remaja pria 12 sampai 21. Ada enggak? Ya, nanti baru ini yang mungkin waktu saya kirim salah kali ya. Tapi saya mau katakan kalau ada PowerPoint-nya, nah ini ya. Ini dia yang menyelidiki dan dia yang menulis, dikatakan bahwa anak laki-laki itu punya kebutuhan. Ya, kebutuhan. Anak laki-laki, anak perempuan punya kebutuhan. Kenapa saya ngomong soal 5 sampai 12 tahun? Karena sebelumnya ya ada kebutuhan. Dari dalam kandungan pun punya kebutuhan. Tapi saya menitik beratkan ini untuk ya khususnya karena saya melihat bagaimana pentingnya peranan orang tua di saat umur-umur 5 ke atas. Karena waktu anak masih baru lahir, orang tua biasanya memberi perhatian penuh. Sangat excited, ditunggu-tunggu sih ya. Jadi sangat diberi perhatian. Nah, dengan beranjaknya waktu, biasanya udah 5 tahun itu yang kadang-kadang kita kabur. Nah, dia memberikan satu penelitian yang dikatakan gini, kalau masih kecil, masih 5 sampai 12 tahun, saya anggap ini 5 sampai 12 tahun itu TK sampai ya SD kelas 6 itu ya. Pokoknya peranan orang tua penting, ibu, ayah itu penting. Tetapi cross gender itu penting. Maksudnya gini, lihat kalau anaknya laki, penting sekali ada peran ibu. Ya, peran ibunya itu karena disitulah ibu itu bisa memberikan
empati. Ya, empati itu banyak dimiliki oleh seorang wanita. Seorang wanita lebih empati dari pria. Lebih caring, merawat. Memang ada naluri keibuan yang memang senang merawat karena memang Tuhan sudah letakkan benih untuk care, ya, merawat dan juga nurture untuk membesarkan, memberi makan, peduli, kepedulian, perhatian, empati, maksudnya bisa merasakan kalau anaknya, pernah nggak sih kalau anak kalian, kalau ibu-ibu ya anak kalian jatuh, waduh kebetok, rasanya sakit hatinya kita sebagai ibu-ibu lebih besar, padahal anaknya yang sakit. Nah demikian, anak laki-laki 5-12 tahun tuh penting loh, peran ibu, ya peran ibu. Nah kalau nanti setelah dia besar, next yang 12-21 tahun, itu penting untuk peran ayah. Gitu ya. Saya tahu ada anak yang dekat sama ibunya, ada yang anak dekat dengan ayahnya. Tapi saya cuma mau katakan ini soalnya ini penting dan menurut saya itu betul. Kenapa remaja pria anggap aja ini SMP, SMA gitu ya. Terus sampai awal-awal tahun lah ya 21 tuh kalau di negara tertentu boleh beli alkohol tuh 21. Dianggap sudah bisa membuat keputusan dengan logik yang benar gitu ya. Kalau di bawahnya nggak boleh membeli alkohol, rokok itu kalau di lain negara saya kurang tahu di sini. Tapi di Amerika khususnya itu nggak boleh, harus kasih KTP meskipun kadang-kadang ya dilanggar. Kenapa kok peran ayah? Karena ayah ini memang dari awalnya Tuhan menciptakan pria, dia punya satu tugas panggilan untuk mimpin kan. Jadi kalau mimpin ya harus tahu arah ya. Memberikan arahan, memberikan perlindungan. Otomatis lah ibu sama ayah, kuatnya ya kuat ayah kalau secara otot dan jasmani. Tapi berbicara lebih dari sekedar jasmani, tapi harusnya secara emosi melindungi. Dan sense of confidence. Sense of confidence tuh ini loh supaya anak itu tahu bahwa dia bisa yakin, percaya diri. Itu dari ayahnya kalau anak laki-laki. Nah kalau anak perempuan, kalau kecil terbalik. Anak kecil perempuan itu yang 5-12 ya, itu perlu ayah. Sama perannya ayah kan gak berubah, perannya sama. Peran ayah itu yang memberikan direksi, tuntunan, arahan, proteksi, perlindungan, dan keyakinan harga diri atau yang namanya security, keamanan. Nah tapi anaknya masih kecil, wanita, kok butuh ayah? Ya demikian saya percaya. Karena saya tahu maksudnya bukan sama sekali ayah yang mengurus ya. Perannya ayah itu dibutuhkan. Dan kalau sudah besar, anak wanita itu justru perlu perannya ibu. Padahal saya tahu anak wanita kalau sudah mulai remaja, next, itu kan aduh menjengkelkan ya cara bicaranya karena dia sekarang udah bisa berbantah. Apalagi wanita dengan wanita, itu kayaknya kita gampang teriritasi, tersinggung ya. Peran ibu itu penting di umur-umur demikian. Kenapa? Karena di umur-umur demikianlah anak wanita mengalami perubahan hormonal. Inilah step awal untuk nanti lanjutnya anak gadis ini akan berubah, bertumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang akhirnya siap untuk menjadi seorang istri ya. Dengan segala apa yang ada di hormon ini, maka di tubuh ini, maka ada perubahan demi perubahan yang hanya seorang ibu bisa sampaikan ke anak. Alangkah mirisnya kalau seorang ibu tidak pernah mengajarkan kepada seorang anak gadisnya, nanti kamu akan menstruasi, nanti kamu akan begini, mesti pakai ini, ayo beli ini. Dan kenapa? Nah, pentingnya untuk mengatakan sekarang hati-hati, jaga bait Allah, tubuhmu. Saya berbicara mengenai
konteks karena ini adalah gereja Tuhan secara Kristiani. Tubuhmu ini miliknya Tuhan sebetulnya, tapi diserahkan kepada kita. Jaga yang baik. Jangan izinkan orang lain untuk menyentuhnya. Itu yang ngomong siapa? Ibunya. Nanti banyak pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mau nanya siapa kalau enggak sama ibunya? Kalau enggak sama ibunya nanti dia cari dari film, dari mana, dari teman, akan menyesatkan. Nah, yang pria juga demikian loh. Seorang pria, anak pria yang bertumbuh perlu seorang ayah yang menjelaskan. Karena nanti anak ini akan mengalami yang namanya hormon juga tubuh. Di mana suaranya kok sekarang jelek sekarang, kok pecah. Kenapa gitu? Sekarang kok ada saya itu, kok ada malam-malam ngompol. Bukan ngompol itu mimpi basah. Siapa yang menjelaskan kalau bukan ayah? Tidak bisa dipungkiri peranan ayah dan ibu itu sangat penting. Nah tapi pertanyaannya, lah kalau saya kan kerja, atau saya nggak punya ayah, atau saya nggak punya ibu, atau sekali lagi memang kita keluarga yang memang seseorang sudah meninggal, pasangannya meninggal, tidak tersedia biar bisa meninggal atau meninggalkan ya maksudnya ya. Tapi bagaimana? Puji Tuhan, nanti slide-slide berikutnya ini adalah kabar baik. Karena peran yang diberikan oleh ibu, kalau ibunya enggak ada, itu tergantikan. Memang nggak bisa tergantikan original, tapi KW, tapi mending ada ya daripada nggak ada. KW. Kadang-kadang KW itu lebih bagus. Ya kelihatan. Tapi yang terbaik itu dari ibu, dari ayah. Tapi kalau enggak ada peranan pengganti ibu, peranan pengganti bapak itu ada. Nanti saya lanjutkan di PowerPoint selanjutnya. Next, apakah saya bisa tahu? Nah ini baru ada. Iya tapi bagaimana? Tidak ada waktu. Waktu itu enggak ada, enggak sempet. Saya menyadari karena saya melihat yang bekerja sekarang ini dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai malam. Kapan sama anak? Memang perlu cari waktu dan setelah cari bikin waktu karena untuk anak-anak butuh waktu itu secara kuantitas. Karena waktu itu harus diberikan harus ada waktunya, itu kuantitasnya. Mau per minggu berapa jam, per hari berapa menit harus diatur, harus direncanakan. Kalau enggak waktu hilang aja karena kita udah pulang kerja udah capek. Terus anak-anak pulang masih merengek-rengek, anak-anak pulang. Saya gak tahu ya Bapak Ibu, anak-anak saya waktu kecil itu yang menjengkelkan kalau ada proyek besok. Setelah kita pulang kerja sampai rumah malam baru bilang besok butuh kertas itu. Kalau nggak punya anak yang SD itu mungkin nggak butuh ini butuh itu. Dari mana? Ini udah tutup toko, udah pulang, udah capek, itu membuat emosi ya. Jadi setiap hari itu saya nggak tahu caranya, tiap orang berbeda, tapi yang namanya kuantitas waktu itu perlu. Selain kuantitas waktu diberikan. Itu ada yang perlu juga yaitu kualitas waktu, slide selanjutnya. Karena kualitas ini menentukan kuantitasnya ini bisa berfungsi dan bisa berbuah dengan baik. Jadi kalau cuman ada waktu aja, ya karena di rumah sama anak, nggak kerja, nganggur, kan sama anak. Tapi kualitasnya tidak sehat, ya memang beda. Makanya kualitas ini mencakup 3 hal ini. Ya, saya bilang ini loh, kalau ini istilahnya kalau anak muda sekarang, kalau bikin sosmed itu harus ada konten. Kontennya ini ya, ini harus ada isinya. Kualitasnya itu harus kita menyelidiki minat anak itu apa. Memang kalau
orang tua punya minat, kita berusaha dong untuk anaknya ya minat ke situ umpamanya. Kalau saya dulu suka musik, karena saya dari dulu lesin piano, saya lesin piano anaknya. Ternyata anaknya nggak minat, tapi kan udah dicoba. Kalau ibunya suka memasak, membuat kue, pasti kita tunjukkan dong. Tapi kita cari-cari, kadang-kadang surprise, terheran-heran karena apa yang kita sukai sama sekali tidak disukai anak-anak dan itu merepotkan. Ayah juga begitu. Kalau tanya minat anak apa, nggak tahu, tanya istri aja gitu. Justru ini penting. Waktu anak-anak kecil, kualitas waktu itu harus dipakai untuk mencari kesenangan anak itu apa ya. Minatnya di mana. Kalau minatnya main game gimana Bu gitu. Ya dia suka bermainnya gitu. HP itu diberikan, game online itu diberikan karena kita ini sudah nggak ada waktu. Dan paling enak itu memberikan game online yang akhirnya menjadi satu kecanduan yang sulit untuk dipatahkan. Kasih game online itu lebih gampang daripada game sungguhan. Karena game sungguhan kita mesti terlibat. Kalau di handphone kita nggak ikut-ikut. Oleh sebab itu minat anak penting dan kehadiran orang tua penting. Jangan menyerahkan anak kualitasnya benar kita bersama-sama, tapi seandainya satu bapaknya ibunya nonton TV, seri berdrama, drama berseri maksudnya seri berdrama. Dramanya berseri-seri panjang dan anaknya juga sama-sama duduk di sebelahnya dan dia nggak nonton, tapi dia main handphone. Itu kehadiran, tetapi kehadiran yang bukan hadir untuk anak. Dan yang ketiga yang penting ya, kualitas waktu itu komunitas. Komunitas, anak yang bertumbuh dengan sebuah komunitas. Komunitas ini bisa ya di keluarga karena ada banyak ponakan, sepupu yang selalu kumpul dan diawasi, yang keluarganya rukun ya. Nah, terus membentuk satu komunitas. Bisa juga di sekolah, tahu-tahu punya teman. Karena di sekolah sekarang banyak saling membuli sehingga perlu dicarikan di sekolah itu juga orang tua membantu mencarikan untuk supaya anak-anak itu bisa punya komunitas. Yang itu gak cocok kamu karena kamu nanti dibully. Tapi ada teman-teman tertentu yang akan menjadi komunitas. Nah demikian juga di gereja. Gereja ini juga sebuah komunitas. Ada Kingdom Kids, ada Teen, ada retreatnya, ada VBS-nya, macam-macam. Komunitas kebersamaan itu penting. Sekarang kalau saya berbicara mengenai komunitas, lebih sulit mengajak anak untuk terlibat dalam sebuah komunitas daripada 20 tahun lalu. Karena tendensinya sekarang dengan semua yang ada dengan internet, anak-anak merasa aku udah punya teman. Kami teman main gamenya online gitu. Ya. Sehingga sulit, banyak anak-anak yang lebih suka di kamar, banyak anak-anak yang sudah suka sendiri tetapi punya dunianya sendiri dengan game. Oleh sebab itu 3 kualitas ini, kualitas yang bisa Bapak Ibu perhatikan untuk memberikan kepada anak. Nah otomatis next selanjutnya ini ada ayat yang sudah sangat terkenal. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan menyuruh memberikan satu perintah. Memang tugas orang tua. Tuhan menciptakan orang tua untuk mendidik. Dulu kita sebelum jadi orang tua, kita juga anak yang dididik. Jadi ini adalah satu tujuan awal dari Tuhan untuk supaya kita benar-benar berbuah, beranak cucu dan benar-benar yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah ya memang mesti dididik. Dan didiknya itu menurut jalan yang patut, yang cocok. Mendidik anak kecil beda dengan anak SD, mendidik anak SD beda dengan SMP dan SMA. Tapi mendidik itu penting sekali. Saya melihat baru-baru ini, kan sekarang banyak toh viral-viral gitu. Seorang dokter wanita memberitahukan kepada para orang tua, tapi khususnya ibu-ibu. Dia katakan demikian, intinya jaga anak gadismu, jaga. Karena dia seorang dokter,
dia itu kaget dengan pasiennya anak-anak yang masih di bawah umur, yang sudah melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Dan itu orang tuanya nggak tahu, jadi dia yang nyebarin viral di mana ya itu ya. Jaga. Saya mau katakan, kadang-kadang lingkungan di luar itu jahat ya, jahat. Tapi ini quotes yang saya tulis dalam bahasa Inggris itu karena saya copy aja quote yang sangat bagus. Saya terjemahkan artinya gini, anak-anak ini di dalam hatinya itu punya kebodohan, bukan bodoh IQ. Satu foolishness bahasa Inggrisnya itu yang membedakan antara yang bodoh secara IQ dan ini kebodohan. Kebodohan ini lebih bahaya daripada iming-iming pencobaan di luar sana. Kita kan merasa jaga anak, bahaya pergaulannya. Benar, tapi sejauh mana kita bisa menjaga, dan kabar baiknya adalah kalau kita tahu ada bahayanya kalau anak itu bebal, bodoh, tidak dididik, tidak tahu hikmat, ya, tidak tahu mana yang benar, tidak takut akan Tuhan, itu jauh lebih bahaya. Jadi kalau kita cuma menjaga, kalau menjaga itu begini, gak boleh pergi ke mall sendiri, dijaga. Iya, dijaga. Jadi kalau pergi karena sudah remaja nanti takut pacarannya nggak bener, jadi mau ke mall. Oke, ini saya cuma kasih ilustrasi ya. Tapi ilustrasi ini pernah terjadi. Oke, anaknya mau pergi ke mall, cowok dan cewek takut orang tuanya. Oke, diantar supir, supirnya itu juga menjaga. Diliatin, pokoknya diikutin, ya pokoknya dari jauh, jadi semacam ada bodyguard gitu ya. Apa yang terjadi? Orang tuanya kaget. Orang tuanya kaget satu hari. Ini ketahuan bahwa mereka juga sudah melakukan hal yang tidak senonoh, yang tidak seharusnya dilakukan karena belum suami istri. Ngerti lah maksud saya. Tapi ini sudah ke mall, dijaga. Kalau ke sekolah kan aman, kalau ke sekolah kan enggak bisa. Siapa bilang? Anak itu begitu pintar, cerdik ya. Istilahnya bisa mencari. Kalau itu udah nafsu bukan cinta, apa aja dijalanin. Nafsu itulah yang saya sebut karena sebuah kebodohan anak tidak bisa mengekang nafsu. Jadi hati-hati, kita memang mesti mendidik anak-anak kita yang patut. Kalau yang umur begini ya patut. Dan memang kan gak ada sekolah orang tua, ya kita belajar sering membaca. Kita nggak bisa loh cuman berdoa aja, berdoa anak saya supaya baik-baik gitu ya. Didoakan terus tanpa kita mendidik, nggak bisa. Kita harus mendidik. Tapi nextnya sasaran mendidik ini harus, ini yang saya seneng. Jangan untuk mengubah perilaku. Karena yang penting itu hati. Tadi saya bilang, bodohan itu adanya bukan di IQ. Yang paling bahaya adalah kebodohan yang terjadi di hati. Gitu. Sasaran mendidik anak seringkali kita itu mendidik anak supaya ya perilakunya yang taat loh ya. Taat. Jangan bohong ya. Jangan mencuri. Mengubah perilaku. Tapi ada yang lebih penting yaitu hati sebetulnya. Hati, benar-benar hati ini yang membuat anak-anak ini bisa begitu berani, begitu memberontak. Hati, semuanya di hati. Memang benar, kita pengen dong punya anak yang berkarakter. Tapi juga harus tahu bahwa ada yang namanya pemberontakan, karena pemberontakan di hati akibat dosa. Ada yang karena kurang dididik, itu masalah karakter. Nanti kita bicarakan. Yang lalu saya punya satu quote yang saya kirim di WA. Dikatakan bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan, kita itu lahir baru itu sebuah awal kemerdekaan. Ya, lahir baru, bertobat, itu
awal kemerdekaan. Jadi itu penting untuk kita itu lahir baru. Karena yang lama dulu udah berlalu. Sikap atau sifat kita, nature kita yang berdosa itu udah diganti yang baru. Tapi yang diganti itu rohnya yang baru. Lah jiwanya itu belum, apalagi tubuh ya tetap sebelum bertobat sama sudah ya tetap. Jiwanya udah bertobat kadang ya masih marah-marah. Masih karena harus ada perubahan jiwa yang yang jalannya itu dituntun oleh Roh Kudus. Nah kalau dituntun roh, nah ini dia. Dia bisa menjadi lebih lebih sedikit kebodohannya. Karena kita hidup tuh, karena semua udah jatuh dalam dosa, apapun yang kita lakukan sebetulnya hal kebodohan. Kita bisa mengerti kebenaran. Tapi kalau kita lahir baru nih. Kita ini lahir baru dan setelah itu kita ini tidak nurutin kata roh. Karena apa yang kata roh itu semua ada di Alkitab. Tapi kita menuruti daging kita, daging. Yang mana daging ini kedagingan dalam bahasa Alkitabnya. Itu intinya cuman indera perasa. Kalau kita ngikutin apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasakan ya. Apa yang kita pengen tuh tapi berdasarkan indera perasa kita, itu namanya berjalan dalam kedagingan. Jadi kalau baca ayat hidup kedagingan, kita kan seakan-akan, wih orang ini berdosa banget ya. Gitu. No, kita ini hidup, sekarang ini selalu ditarik oleh dua yang berbeda. Kalau enggak dipimpin roh, ya dipimpin oleh kedagingan. Kalau roh ini enggak maksa, tapi lembut menuntun. Kalau yang daging menuntut. Jadi kalau Roh Kudus menuntun dengan lembut, mengingatkan, meneguhkan, menguatkan. Yang di sini nuntut, ini harus, ini kalau ini enak, ini harus segera. Tidak bisa menguasai. Nah sekarang kita ini di tengah-tengah, inilah pergumulan peperangan manusia termasuk orang tua. Kita mesti mengerti bahwa anak kita tuh juga ngalami yang sama. Dan peperangan ini tidak berakhir. Sampai nanti kita udah berangkat, udah gak di bumi. Selama kita injek bumi selalu ada. Jadi yang namanya hamba Tuhan saya yang berbicara di depan sini. Bisa nggak dipimpin Roh Kudus? Bisa. Karena kita hidup setiap saat kan ngambil keputusan, harus mengambil sikap gitu. Milih makanan aja kita harus dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh daging. Kalau kita lapar, kita dipimpin mana? Ya dipimpin oleh daging, kedagingan kita, rasa lapar kita dong. Masa kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Tapi benar juga loh. Ada istilah kita ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Bapak Ibu pilih mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah coba dipikirkan. Ya kadang-kadang kalau di pesta all you can eat lagi. Apalagi minggu lalu perayaan 17 Agustus makanannya berlimpah ya di gereja. Ya kalau itu saya memang perlu makan, harus dimakan karena enak hidup untuk makan. Tapi hari-hari biasa saya hidup bukan untuk makan. Saya makan itu untuk hidup. Kalau engkau makan untuk hidup, engkau akan memilih yang terbaik. Supaya bisa hidupnya dengan baik. Benar? Nah itu nutrisi lain lagi gitu. Tapi ada benernya, benar. Jadi kita ini selalu memimpin keluarga, kita orang tua juga tahu anak ini merasakan loh yang namanya tarikan. Kalau dia belum berjumpa dengan Tuhan sendiri, belum bertobat, ya bayangin apa yang dia mau ya ini semua. Apa yang dia lihat, apa yang dia pengen, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, apa yang dia, apa yang ada dalam gejolak dirinya, apalagi dengan hormon yang begitu menggebu-gebu. Oleh sebab itu, penting ya kita menyadari bahwa percuma, maksudnya ya bagus kita mengatur untuk supaya anak itu berubah, transformasi. Tapi kalau cuman perilaku yang dirubah, ada anak yang kelihatannya sopan, kelihatannya baik, tapi dalamnya itu
nanti kalau nggak sama orang tua lagi, udah merdeka maksudnya udah kuliah atau udah kerja, udah menikah, bisa-bisa aslinya keluar. Tapi biarlah kita mengubah hati lebih dari perilaku. Kalau hatinya berubah, perilakunya nanti akan ikut. Nah, slide terakhir, saya mau memberikan contoh pemberontakan dengan masalah karakter. Saya bilang, karena semua manusia udah jatuh dalam dosa, jadi ya yang namanya berontak itu kita ini loh orang tua, ini adalah manusia yang dulunya ya berontak. Tapi kalau kita lihat anak berontak, kita kadang-kadang tidak tahan emosi. Harus dibedakan antara yang namanya berontak dan masalah kurang dididik. Kurang dididik sehingga karakternya jelek. Ini dua yang berbeda. Karena tidak selalu apa yang anak-anak lakukan salah. Dan kita marah gara-gara oh ini memberontak. Tahu-tahu itu bukan pemberontakan. Tetapi itu cuman karena kita kurang mendidik secara karakter. Tetapi kalau anak itu benar-benar bibitnya memberontak, itu satu hal yang kita mesti doakan. Betul kita didik, tapi kita doakan benar. Tuhan, ini anakku, ya, kok begini? Gak seperti anak tetangga, gak seperti anak si A, si B, si C. Nah, malu saya. Nah ini dia, kadang-kadang sebagai orang tua, kita mencari anak itu jadi beban. Karena mencari identitas tuh di dalam diri anak. Anaknya pendeta itu penuh dengan tekanan batin Bapak Ibu sekalian. Jadi yang anaknya pendeta seperti saya ya hamba-hamba Tuhan. Itu kalau anaknya berbuat salah kita yang benar-benar ketar-ketir. Karena apa? Malu. Nah itu identitas. Makanya kan saya bilang identitas kita di dalam Kristus harus kuat sekali. Bahwa kita dikasihi supaya kita bisa mengasihi. Pertama dikasih dulu, pertama diterima dulu. Diterima kita tuh diterima Tuhan. Jadi ya kita bisa menerima anak. Kalau anaknya begitu bisa diterima gitu. Ya. Saya mau cerita, ini kisah benar terjadi tapi tolong jangan tanya saya ya nanti ya. Ini anak yang mana? Satu kali saya menerima telepon dari sebuah toko. Telepon loh Bapak Ibu, ini anaknya mencuri ballpoint gitu. Ibu kesini ya, waduh saya jantungnya mau copot loh, saya istri pendeta waktu itu belum ditapiskan, anak masih kecil-kecil. Ya gak kelihatan terus udah baik sekali toko itu. Saya pikir kapok ini biarin sekalian, saya besar-besarin. Gimana konsekuensinya? Perlu dilaporkan polisi gitu ya. Besarin sekali biar kapok ini karena sudah selain takut ada kemarahan. Tapi yang lebih dari itu identitas, malu itu aib. Nah itu ya. Tapi hati saya langsung hancur waktu anak itu ngomong maaf ma. Nangis-nangis ngomong maaf ma. Itu langsung saya rem udah. Tapi kan enggak semua anak bisa begitu. Jadi saya cuma mau kasih contoh ini kebetulan anaknya ngomong maaf saya jadi oke. Terus selesai udah enggak apa-apa pulang gitu. Terus saya bilang kenapa kamu mencuri? Karena kan kamu punya uang. Kamu kepengen apa? Mau beli. Papa mama punya uang. Kenapa kamu mencuri? Ini dia. Ini pemberontakan atau masalah karakter? Saya tanya. Ini jelas pemberontakan. Kelihatannya enggak ya masalahnya kurang kayak dididik lain kali jangan mencuri, apa enggak bagus. Enggak, masalah hati. Dia merasa dia bisa nih hidup. Ini kebodohan seorang anak kecil tuh gitu. Nekat, berani, terlalu berani. Ini kebodohan hatinya karena belum ketemu Tuhan. Ya saya cuman bisa kalau anak yang memberontak gini, dikerasin, dikasih kuliah tentang mencuri apa, percuma. Jadi saya katakan, kamu begitu, mama tetap sayang kamu. Saya berusaha untuk tidak mengeluarkan karena di sini udah tertulis skenario. Duh malu-maluin ini, kamu anaknya pendeta. Itu biasanya orang akan malu-maluin kamu. Papa itu sama sekali tidak, tapi udah
tertulis itu, ada catatannya, masih tersimpan. Tapi saya berusaha untuk menjadi seorang tua yang tahu bahwa belas kasihan yang kita bisa berikan kepada anak, itu akan mengubahkan anak. Kasihnya tadi lagu itu saya catat. Ingat kasihnya yang mengubah hidup. Ingat, hanya kasihnya yang bisa mengubah anak model gini. Ini cuman bisa dirubah oleh kasihnya. Ya. Nah, habis itu bisa selanjutnya, tapi jangan salah. Banyak anak itu masalahnya di pemberontakan memang. Dia merasa bisa, dia merasa aku bisa mengatur, ini hidupku, ini mauku, caraku. Gitu. Nah, kadang-kadang itulah kita mesti mengerti, perlu kita mengajari. Karena kadang-kadang karakter ini memang bagus untuk perilaku, jangan ini, jangan itu. Saya senang kadang-kadang saya melihat beberapa pepatah yang diberikan orang-orang yang saya bisa pelajari, yang bisa saya ambil sarinya, saya terapkan sebagai orang tua. Ya, ada seorang berkata demikian, benar, anak-anak ini perlu taat pada peraturan Tuhan. Tetapi engkau tidak bisa menuntut peraturan itu yang hanya bisa diberikan oleh kasih karunia. Ya, ini soalnya terjemahan. Jadi intinya gini loh, peraturan itu tidak bisa mengubah hati. Tetapi belas kasihan, kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan kita. Kalau kita sebagai orang tua punya itu, kita berikan kepada anak, itu akan mengubah anak. Saya percaya sebagai orang tua kita ini gak akan berhenti mendidik. Kalau kebetulan, saya gak tahu, kalau anaknya semua nurut-nurut, puji Tuhan, bersyukurlah gitu. Tapi kalau kita orang tua yang dulunya nurut, tapi anaknya gak nurut, gak taat, ingat masalah hati pemberontakan karena semua orang sudah jatuh dalam dosa. Berdoalah untuk anak-anakmu supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Sebagai penutup saya katakan, kalau saya tidak tersedia, istri tidak tersedia, maksudnya tidak ada peran, maksudnya orang tua yang tidak komplit. Saya katakan penggantinya adalah bisa mentor, kakak pembina, om tante, bahkan Timotius itu juga menyebutkan omanya, neneknya. Siapapun yang bisa memberikan peran itu. Lah kalau ada seorang ibu yang mengatakan, tapi suami saya itu pasif, gak bisa memberikan arahan. Dia aja hilang arahnya kok gitu ya. Dia hilang arah. Berarti saya dong yang mesti double. Ya puji Tuhan, ya mungkin ya mesti didouble, tapi carilah figur ayah yang dia butuhkan. Betul engkau harus bisa juga memberikan direksi, tapi carilah figur ayah. Di sekolah kan pasti ada guru yang baik. Di keluarga mungkin ada om yang baik. Di gereja ada kakak-kakak pembina yang baik. Itu gunanya. Saya percaya bahwa kita sebagai orang tua harus melihat perubahan ini adalah proses. Ingat kata ini. Saya tutup dengan ini. Perubahan adalah proses. Jadi bukan event, perubahan itu bukan event gitu loh. Kayak perayaan 17-an Agustus itu event. Ada satu kali, wah gitu. Anak itu bisa datang ke gereja dan dia bertobat, dia berubah, dia nangis-nangis, dia mau committed. Dia belajar untuk mengasihi Tuhan, tapi habis itu minggu depan menjengkelkan lagi. Bisa, karena perubahan itu proses. Biarlah orang tua melihat, bukankah kita juga demikian. Berubahnya kita aja masih proses. Jangan menuntut anakmu, kenapa kamu begitu menunda-nunda. Ini sampai begini, gak beres sekolahnya. Bukankah kita juga sering menunda-nunda. Kenapa kamu begini dan begitu. Jangan ini, jangan tidur malam. Main game terus. Bukankah kita juga sering kadang-kadang juga terikat di handphone. Oleh sebab itu saya cuma bisa sebagai penutup saya cuma berikan kasih Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita.
yang akan mengubahkan hidup anakmu. Kasih itu mengalir, mengalir, mengalir. Kalau kita cuman benar-benar mendisiplinkan anak untuk sebuah perubahan kelakuan, capek akhirnya. Tapi kalau kita berdoa untuk merubah hati yang mana prosesnya lama, dan kita sebagai orang tua menyaksikan tidak sesuai dengan standar kita, tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Anak itu ngawur, salah terus, tapi kita tetap mengasihi. Tapi bukan kompromi. Menegur dengan kasih, saya tegur anak itu. Jangan begitu, mama tetap sayang. Tapi ada konsekuensi, tetap diberikan. Dan anak itu bisa merasakan, oh iya, gak malu. Sampai dia tanya, gak malu mama? Tuh, enggak, untung medal di sini udah. Enggak, karena anak itu juga kadang mengetes orang tuanya. Biarlah kita tahu bahwa kasihnya cukup. Kasihnya berlimpah untuk mengubah kehidupan anak-anakmu. Tapi terlebih dahulu kita menerima 3 hal itu. Penerimaan yang Tuhan katakan. Jangan merasa bersalah karena engkau tidak menjadi orang tua yang sempurna. Jangan merasa aduh terdakwa terus saya ayah yang gagal. Ibu yang tidak becus. Gak perlu. Ayo kita benar-benar Tuhan menerima kita apa adanya. Dan seringkali saya melihat anak-anak yang tidak terarah itu menyakiti hati orang tuanya. Yang dapat menyembuhkan bukan supaya anakmu itu baik dulu baru engkau sembuh. Engkau perlu kesembuhan dari Tuhan. Healingmu dulu itu diperlukan. Karena kalau engkau tidak dapat healing, kesembuhan yang dari Tuhan. Ucapan itu tersampaikan ke anak, tetap ketahuan bahwa kita ini nggak bisa terima anak tersebut. Karena tidak sesuai standar yang orang tua butuhkan. Biarlah kasih Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita. Tahu bahwa Tuhan bukan aja memberikan kasihnya, tapi kasih Yesus itu ada dan selalu ada. Waktu kita dipanggil peranannya menjadi orang tua. Satu hal, dia tidak melepas gitu aja nih jadi orang tua. Wah enggak, dia ada hadir selalu. Kenapa kita enggak selalu menyadari dia ada di dalam kita. Dia bergerak di dalam kita, Roh Kudus ada. Tiap kali kita tidak tahu, tidak berdaya apa yang harus kita lakukan. Satu hal yang kita lakukan untuk mengatakan aku tidak mampu Tuhan. Ini adalah satu rumus yang baik untuk menjadi orang tua. Mengakui bahwa kita tidak mampu. Siapa yang mampu mengubah hati? Hanya Tuhan yang mampu. Sehingga kita katakan saya gak mampu. Tapi saya tahu saya adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan. Supaya anak ini mendengarkan kabar baik tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk menebus dosa. Saya adalah perpanjangan tangan ayah untuk akhirnya dia tahu ayah ada bukan untuk otoriter marah-marahin. Karena Bapa di sorga enggak begitu. Tapi ayah ada untuk memberikan perlindungan. Dan dalam perlindungan ada peraturan. Tetapi juga ada yang kasih. Kasih yang nyata bahwa kalaupun kamu salah engkau tetap anakku. Aku mengasihimu. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang para musisi untuk maju ke depan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami percaya hanya berdiam di dalam hadirat-Mu dan hanya oleh kasih karunia-Mu, maka kami dapat menjadi orang tua dengan sukacita, dengan kesabaran yang telah Engkau sediakan melalui buah Roh Kudus-Mu. Kami adalah orang tua yang bergumul Tuhan. Karena secara kedagingan kami tidak mampu. Tapi terima kasih untuk peran yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang tua. Untuk supaya satu hari kelak anak itu mendapatkan kabar baik tentang keselamatan itu dari mulut kami sebagai orang tua. Dan mereka melihat sikap teladan orang tua yang adalah manusiawi, yang tetap tidak sempurna, yang berbuat kesalahan, tetapi tetap menerima pengampunan dari Tuhan. Dan mereka anak-anak akan melihat kami adalah orang tua yang telah menerima kasih Tuhan yang berlimpah. Sehingga bisa mengasihi dengan tulus.
bukan kasih dengan syarat. Kami adalah orang tua yang telah menerima pengampunan, sehingga kami bisa mengampuni anak-anak kami. Dan kami yang telah diterima oleh Engkau ya Tuhan, kami bisa menerima anak-anak kami. Engkau yang saat ini menjangkau setiap anak-anak kami yang terhilang. Mereka butuh Engkau untuk supaya hatinya diubahkan. Terima kasih.